Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita boleh ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan telah pelihara kita sepanjang malam. Dan hari ini kita boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan mengawali hari ini dengan belajar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan di sorga, pagi ini kami bersyukur kami boleh bangun dengan keadaan diberkati. Kami mau dengar firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka akal dan pikiran kami. Tuntunan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami. Supaya firman Tuhan yang kami dengar akan membawa hidup kami dekat dengan Tuhan. Mengokohkan kembali iman kami. Dan membuat hidup kami selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi tanggal 19 Maret. Judulnya adalah Allah tidak menahan hal yang baik. Ayat tema yang diambil di sini adalah Mazmur 84 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Janji-janji Allah itu penuh dan berlimpah. Dan tidak perlu ada orang yang bergantung pada manusia untuk mendapatkan kekuatan. Kepada semua yang berseru kepadanya, Allah dekat untuk membantu dan menolong. Dan Dia sangat dihina ketika setelah meminta agar kita percaya, kita berpaling dari Dia satu-satunya yang tidak akan salah paham terhadap kita. Satu-satunya yang dapat memberikan nasihat yang tepat dan beralih kepada orang-orang yang dalam kelemahan kemanusiaan mereka cenderung menyesatkan kita. Allah mencintai para malaikat yang tidak berdosa, yang melakukan pelayanannya dan taat pada semua perintahnya. Tetapi Dia tidak memberi mereka kasih karunia. Mereka tidak pernah membutuhkannya karena mereka tidak pernah berdosa. Rahmat adalah atribut yang diperlihatkan kepada manusia yang tidak layak. Kita tidak mencarinya. Itu dikirim untuk mencari kita. Allah bersukacita untuk menganugerahkan kasih karunia kepada semua yang lapar dan haus akan itu. Bukan karena kita layak, tetapi karena kita tidak layak. Kebutuhan kita adalah kualifikasi yang memberi kita kepastian bahwa kita akan menerima karunia itu. Selanjutnya dikatakan, emas dan perak adalah milik Tuhan, dan Dia dapat menghujani mereka dari surga jika Dia memilih. Tetapi gantinya melakukan hal ini, Dia telah menjadikan manusia sebagai penata layanannya, mempercayakan kepadanya sarana bukan untuk ditimbun, tetapi untuk digunakan dalam memberi manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, Ia menjadikan manusia perantara untuk mendistribusikan berkat-Nya di bumi ini. Tuhan merencanakan sistem kemurahan agar manusia menjadi seperti penciptanya, memiliki karakter yang baik dan tidak egois, dan akhirnya menjadi bagian bersamanya dari pahala yang kekal dan mulia. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita melalui renungan di hari ini. Kiranya ini akan mendongkrak iman kita untuk lebih kuat lagi di dalam Tuhan, akan membawa kerohanian kita selangkah lebih maju demi dan untuk hormat puji bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih. Pagi ini kami boleh melihat nasihat Tuhan yang indah bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan menaruh di hati kami bimbingan Roh Kudus untuk kami selalu bergantung kepada Tuhan. Tidak berharap kepada manusia, tetapi kami gantungkan semua harapan kami, harapan kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan bagian firman ini
dari hari ke hari teristimewa, ini akan menjadi kekuatan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin.